Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqti wa hin amma ba'd. Oke, semuanya saja, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat alhamdulillah. Mari kita melanjutkan pembahasan sebelumnya. Untuk kali ini kita masih membahas tentang hadis-hadis berdasarkan sifat sanad. Sebelumnya kita telah memahami ada hadis muttasil, ada hadis musnad, dan ada hadis musalsal. Untuk hari ini kita akan memahami hadis mu'an'an. Hadis mu'an'an pengertiannya adalah hadis yang dalam sanadnya memakai redaksi an, artinya dari, tanpa menyebut dengan jelas apakah perawi mendapat hadis dengan cara mendengar langsung, diberitahu perawi atasnya, atau yang lain. Ketika redaksi an diucapkan pada sanad tingkat sahabat, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, apabila sahabat yang meriwayatkannya termasuk sahabat yang sebagian besar hidupnya senantiasa bersama Nabi, maka redaksi an sama dengan redaksi sami'tu, aku mendengar. Yang kedua, apabila sahabat yang meriwayatkannya merupakan sahabat yang sedikit kesempatan bertemu Nabi, maka sanadnya perlu ditinjau ulang. Untuk bisa dikategorikan sebagai hadis muttasil dan bisa diamalkan, hadis mu'an'an harus memenuhi beberapa syarat, yaitu satu, perawi adalah orang yang adil dan bukan seorang mudallis. Mudallis itu menghilangkan perawi, ya. Yang kedua, setiap perawi hadis dan perawi atasnya harus pernah bertemu. Syarat kedua ini dikemukakan oleh Imam Bukhari. Namun menurut Imam Muslim, kedua rawi cukup disyaratkan hidup berada dalam satu masa atau satu zaman, meskipun tidak diketahui keduanya pernah bertemu. Jadi menurut Imam Bukhari, seorang perawi dan gurunya harus pernah bertemu. Tapi menurut Imam Muslim, cukup keduanya hidup satu zaman. Itu ya. Jadi lebih ringan menurut syarat Imam Muslim. Jadi yang penting hidup dalam satu masa atau satu zaman, meskipun tidak diketahui keduanya pernah bertemu. Abul Mudzaffar As-Sam'ani memberi syarat ketiga, yakni kedua rawi disyaratkan harus pernah hidup bersama dalam waktu yang lama atau tulus suhbah. Nah ini. Hadis mu'an'an banyak ditemukan di kitab hadis Muslim, kitab Sahih Muslim maksud saya. Hal ini tidak lepas dari pendapat beliau yang tidak mensyaratkan atau tidak menyaratkan kedua rawi hadis mu'an'an harus bertemu, melainkan cukup hidup dalam satu masa. Contoh hadis mu'an'an, bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Utsman bin Abi Syaibah qala haddatsana Muawiyah bin Hisham qala haddatsana Sufyan an Usamah bin Zaidin an Utsman bin Urwah an Urwata an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufufi, rawahu Ibnu Majah. Yang artinya, Utsman bin Abi Syaibah menceritakan kepadaku, dia berkata, Muawiyah ibnu Hisham bercerita kepadaku, dia berkata, Sufyan bercerita kepadaku, dari Usamah bin Zaid, dari Utsman bin Urwah, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat merahmati orang yang sholat berada pada saf kanan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini disebut hadis mu'an'an karena dalam sanadnya memakai kata an, ya, memakai huruf an. Itulah hadis
mu'an'an. Jadi mu'an'an sekali lagi hadis mu'an'an adalah meriwayatkan hadis dengan singgot an atau dari, tidak dengan singgot meriwayatkan, mendengar dan lain-lain. Misalnya haddatsana Utsman an fulanin. Hukumnya ya sekali lagi hukum hadis mu'an'an adalah mutasil atau bersambung sanadnya apabila memenuhi syarat, yaitu yang meriwayatkan dengan an orang yang bukan mudallis, pernah berjumpa atau liqa antara perawi dan guru yang diriwayatkan hadisnya dengan an menurut Al-Bukhari, sedangkan menurut Imam Muslim kemungkinan bertemu karena semasa atau sezaman walaupun belum dipastikan perjumpaan. Oke, kita lanjut ke hadis yang kedua, yaitu hadis mu'annan. Hadis mu'annan ya, kita lanjutkan. Kata mu'annan adalah isim maf'ul dari kata kerja annana yang berarti mengucap lafal anna, sehingga pengertian hadis mu'annan adalah hadis yang perawinya mengucap lafal anna, seperti haddatsana fulanun anna fulanan atau inna fulanan. Adapun hukum hadis mu'annan menurut Imam Ahmad dan beberapa ulama lain adalah munqati' atau terputus sanadnya sampai diketahui urutan persambungan sanadnya. Sedangkan menurut jumhurul ulama atau mayoritas ulama, hadis mu'annan sama dengan hadis mu'an'an, sehingga bisa dikategorikan mutasil atau bersambung sanadnya selama memenuhi syarat-syaratnya yang telah disebutkan di atas. Jadi sekali lagi, hadis mu'annan adalah meriwayatkan hadis dengan kata-kata haddatsana fulanun inna fulanan qala. Fulan menceritakan kepadaku bahwa sesungguhnya fulan atau seseorang berkata, seperti itu. Atau mudahnya hadis mu'annan adalah hadis yang perawinya menggunakan kata inna atau anna. Jelas ya? Hukum hadis mu'annan masih diperselisihkan antara dianggap mutasil bersambung sanadnya atau dianggap munqati' terputus sanadnya. Tetapi jumhurul ulama, mayoritas ulama menyamakan dengan hadis mu'an'an, yaitu dianggap mutasil apabila menetapi syarat-syarat sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Oke ya, sampai di sini dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan silakan dibaca-baca lagi materinya. Semoga Allah memberikan pemahaman yang sempurna, ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.